Mayat yang wajib dimandikan, yang pertama beragama Islam dan bukan kafir. Yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam berjihad di jalan Allah. Yang keempat, yaitu bayi yang bukan meninggal karena keguguran. Selanjutnya ada syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama Islam, dua berakal, tiga balik, empat berniat memandikan jenazah. Yang kelima mengetahui hukum dan memandikan jenazah. Yang keenam terpercaya, amanah dan mampu menutupi aib dari jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah, yang pertama jenazah laki-laki, yaitu orang yang telah diwasiatkan ayahnya, keluarga terdekat dan muhrim dari pihak laki-laki, yang terakhir istrinya. Selanjutnya jenazah perempuan, yang pertama ibunya, lalu neneknya, terus keluarga terdekat dari pihak perempuan, yang terakhir suaminya. Orang yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki atau di bawah 7 tahun boleh yang memandikannya perempuan. Selanjutnya jenazah anak perempuan di bawah 7 tahun boleh yang memandikannya laki-laki. Jika perempuan mati dan semuanya yang hidup laki-laki dan tidak ada suaminya, atau sebaliknya laki-laki mati dan yang hidup semuanya perempuan dan tidak ada istrinya, maka mayat tersebut tidak dimandikan tetapi ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Peralatan untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada sarung tangan, 4 jenis air yaitu air bersih, air kapur barus, air sabun, serta air wewangian. Kemudian ada potongan kuku dan kain kasa. Selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama membaca niat. Nawaitul ghusla lihazihil maitati lillahi ta'ala. Yang kedua meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Yang ketiga dipakaikan kain basahan supaya aurat tidak terbuka. Yang keempat orang yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Yang kelima setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran keluar. Yang ketujuh, siram seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang kedelapan, siram dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesepuluh, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-11, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur barus. Yang ke-13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-14, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-15, jika keluar najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang ke-16, bagi jenazah perempuan, sanggul rambutnya dilepas dan dibiarkan terurai di belakang setelah disiram dan dibersihkan, lalu keringkan dengan handuk. Yang ke-17, keringkan tubuh jenazah dengan handuk. Yang terakhir atau ke-18, setelah selesai dimandikan, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Mengkafani jenazah berarti menutupi atau membungkus seluruh tubuh jenazah dengan sesuatu walau hanya sehelai kain. Apabila jenazah sudah dimandikan, harus segera dikafani sebelum akhirnya disolatkan. Husnan M. Talib menerangkan dalam buku Keutamaan Menjenguk Orang Sakit dan Tata Cara Mengurus Jenazah, hukum mengkafani jenazah muslim yang bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Ada sunnah yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu yang pertama, kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kedua,
Kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk mayat perempuan 5 lapis. Hadis mengkafani jenazah. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim nomor 943. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. 2. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 3. Beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Begitu pula hingga lapis ketiga, keempat, dan kelima. Lalu, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis kelima. Tutup dengan kain kafan lapis kelima dari sisi kiri ke kanan. Kemudian, kain dari sisi kanan ke kiri. Tutuplah dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Lalu tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan dan kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Setelah mengkafani jenazah, umat Islam juga dianjurkan untuk membaca doa. Doanya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma tahhirhu kama toharo hazat dufnu wa albisu bil libasit taqwa wa jamilu bidufanin ma dafantu ilahi, yang artinya, ya Allah, sucikanlah jenazah ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan dia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Sholat jenazah lebih dimaksudkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar mendapatkan ampunan dan kehidupan yang berbahagia di alam kubur dan di akhirat. Karena itu, mendoakan mayat menjadi salah satu rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma lah tarimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyolatkan jenazah. Tidaklah seorang mayit disolatkan atau dengan solat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang lalu semuanya memberi syafaat, maka akan diperkenankan. Hadis riwayat Muslim.